Setiap kisah punya delik, setiap delik punya cerita. Inilah delik kisah, tempat kita menelusuri jejak-jejak kisah yang tak terduga. Siapkan diri Anda, karena kisah dimulai sekarang. Pada pagi yang seharusnya biasa saja, di sebuah gang padat di Jalan Pejuang Jaya, Medan Satria, Bekasi, aroma sate yang biasanya menyambut warga setiap hari, pagi itu tidak muncul. Sebaliknya, bau kematian memenuhi kamar sempit berlantai keramik usang, dan di atasnya terbaring tubuh seorang laki-laki parubaya yang dulunya hidup sederhana sebagai penjual sate, terluka, tertusuk, dan tewas. Namanya Widodo Cahya Putra, umurnya 43 tahun, ayah 2 orang anak, dan seorang tukang sate. Siapa pelakunya? Bukan perampok, bukan pelanggan, bukan orang asing, tapi buah hatinya sendiri. Anaknya, Dimas Rismawan, 22 tahun, anggota TNI aktif. Seorang prajurit 2 yang seharusnya bersumpah menjaga negara, tapi justru menghancurkan keluarganya sendiri. Hari itu 29 Juni 2023, Bekasi, Jawa Barat. Sebuah tragedi mengoyak nurani siapapun yang mendengarnya. Ini bukan sekedar penghilangan nyawa, ini adalah pengkhianatan. Widodo Cahya Putra bukan siapa-siapa. Di kalangan tetangganya, ia dikenal sebagai pria sederhana yang tidak pernah neko-neko. Ia menghidupi keluarganya dari warung sate yang kecil di depan rumah kontrakannya yang sekaligus menjadi tempat tinggal mereka. Setiap pagi, ia bangun pukul 4, menyalakan arang, memotong daging, dan menusuk potongan-potongan itu ke tusukan bambu. Istrinya membantu menyiapkan bumbu kacang. Anaknya yang kecil masih SMP, kadang-kadang membantu menyapu. Sedangkan anak sulungnya, Dimas Rismawan, tidak tinggal di sana secara tetap. Dimas dulu adalah kebanggaan keluarga. Ia diterima sebagai anggota TNI Prada Prajurit 2, suatu prestasi bagi keluarga kecil ini. Tapi belakangan Dimas mulai jarang pulang. Ketika ia pulang, wajahnya murung, kadang meledak-ledak. Ibunya khawatir, ayahnya diam, tapi mereka tetap menyambut anak sulung mereka karena itu adalah buah hati mereka. Namun tidak ada yang tahu bahwa Dimas menyimpan luka dan kemarahan, serta niat gelap. Kamis pagi 29 Juni 2023, suasana masih gelap-gelap terang. Di dalam kamar sempit berukuran 3 x 3 meter, Widodo terlihat tidur. Di sebelahnya istrinya, yang baru saja terbangun karena mendengar suara langkah kaki. Langkah kaki yang berat, tergesa, dan tak wajar. Lalu pintu kamar didobrak. Seorang pria muda berdiri di ambang pintu, napasnya memburu, matanya memerah, tangan kanannya menggenggam sangkur. Sangkur TNI. Itu Dimas, anaknya sendiri. Sebelum sang ibu sempat menjerit, sangkur itu menghujam dada Widodo. 1, 2, 3 kali. Jeritan, tangisan, kekacauan. Lalu 2 tusukan lagi. Cairan merah membanjiri kasur tipis. Widodo tak sempat bangun dari tidurnya. Tusukan itu menembus punggung, leher, dan bagian belakang kepala. Tubuhnya gemetar, kejang, lalu diam. Kematian datang begitu cepat dan sunyi. Kenapa kau lakukan itu, Mas? Itu adalah jeritan sang ibu. Sesaat setelah tragedi itu, Dimas hanya berdiri, diam. Napasnya masih berat, tapi tangannya kini bergetar. Katanya ia hanya ingin uang 8 juta untuk kebutuhan sehari-hari. Dimas ternyata bukan lagi seorang prajurit yang taat. Ia sudah lama lari dari tanggung jawab dan dalam proses pemecatan. Tapi keluarga tidak tahu. Ketika Dimas meminta uang malam sebelumnya, sang ayah menolak. Uang dari mana? Bapak juga jualan baru laku. Penolakan itu menjadi bahan bakar dendam. Dan pagi itu, dendam itu meledak dalam bentuk 5 tusukan maut.
Pukul 7 pagi, dalam kamar itu tubuh Widodo sudah membiru. Cairan merah sudah menggenang di bawah kasur lipat. Sang istri hanya duduk di pojok ruangan gemetar, tak bisa menjerit lagi. Dimas berdiri menatap sangkur di tangannya yang berumuran cairan merah. Tidak ada rencana, tidak ada pelarian. Hanya diam, sesekali mengusap wajah, sesekali duduk, kadang berdiri. Lalu datang adiknya yang masih remaja, masuk ke kamar, terdiam, matanya membesar. "Mas, ini kenapa?" Tak ada jawaban, hanya ada tangisan. Tangisan seorang adik yang menyaksikan ayahnya hilang di tangan kakaknya sendiri. Dimas tidak kabur, ia hanya keluar kamar, duduk di teras rumah, membiarkan tubuh ayahnya terbujur, meninggalkan sang ibu yang masih syok, terduduk dan tak berhenti memandang suaminya yang tak bernyawa. Waktu terus berjalan, pukul 8, pukul 9, hingga tengah hari, tidak ada yang berani keluar rumah. Pukul 1 siang lewat 15 menit, suara keributan mulai terdengar dari dalam rumah. Ada pertengkaran, suara perempuan, suara anak muda, tangisan, dan teriakan. Ketua RT yang tinggal tak jauh mendengar kegaduhan itu. Ia mendekat. "Bu, ada apa?" Tidak ada jawaban, tapi mata sang ibu sudah merah. Tangannya masih gemetar, pintu yang sedikit terbuka cukup untuk melihat noda merah di lantai keramik. Ketua RT menelan ludah. Ia segera menghubungi Polsek Medan Satria. Tak lama, 2 mobil polisi datang. Petugas berseragam masuk ke dalam rumah sederhana itu, dan di kamar mereka menemukan mayat Widodo, terbujur dan kaku. Kapolsek Medan Satria Komisaris Polisi Narakas Ferdianto tiba tak lama kemudian. Ia menyaksikan langsung jasad ayah malang itu. Sang pelaku, Dimas, duduk diam di ruang tamu. Ia tidak melawan, tidak menangis, hanya menunduk. Lalu perlahan ia diborgol. Dimas digelandang ke mobil polisi bersama ibu dan adiknya yang dijadikan saksi. Dimas bukan seorang pemuda biasa, ia seorang prajurit, atau lebih tepatnya mantan prajurit. Ia telah depresi, melarikan diri dari dinas, tak kembali ke markas, tak mengikuti pelatihan, tak menyandang kehormatan, dan itulah yang membuat kasus ini menjadi sedikit rumit. Dimas berada di bawah yurisdiksi militer. Maka setelah pemeriksaan awal di Polsek Medan Satria, ia dilimpahkan ke Polisi Militer Kodam Jaya. Komandan Polisi Militer, Kolonel Irsyad Hamdi Bey Anwar, langsung angkat bicara. Yang bersangkutan sudah dalam proses pemecatan karena kasus depresi. Kini Dimas tidak hanya menghadapi jerat pidana penghilangan nyawa, tapi juga disiplin militer berat. Ia resmi ditahan di Denpom Jaya 2, Cijantung, Jakarta Timur. Dan saat itulah media mulai mencium kasus ini. Judul-judul berita di portal daring bermunculan. Publik terhenyak, seorang ayah yang hidup sederhana tewas di tangan anaknya yang pernah ia banggakan. Kini rumah itu kosong, warung sate tutup, kompor mati. Tusukan-tusukan bambu masih bersandar di pojok dapur, lengket tak terpakai. Istrinya tidak bisa bicara banyak, trauma berat. Adiknya yang menyaksikan langsung detik-detik penghilangan nyawa itu mengalami gangguan psikologis. Keluarga Widodo hancur. Dimas di balik sel militer hanya berkata, "Bapak nggak pernah percaya sama saya." Mungkin itu kalimat yang ia simpan sejak lama. Mungkin ia merasa gagal, ditolak, tidak dihargai. Tapi apakah luka batin cukup menjadi alasan untuk menghilangkan nyawa ayahnya sendiri? 8 juta rupiah, harga sebuah nyawa, harga sebuah pengkhianatan. Sangkur itu kini menjadi barang bukti, dan kisah Widodo Cahya Putra, penjual sate yang setia pada keluarga, kini ditinggal cerita tragis dalam arsip pidana militer. Kisah ini menyentuh nurani kita tentang bagaimana kepercayaan bisa dihancurkan oleh buah hati sendiri, tentang bagaimana keluarga bisa menjadi tempat paling berbahaya jika cinta tidak berubah menjadi amarah.
dan tentang bagaimana kegagalan menggali luka batin seorang anak bisa berakhir dengan tragedi yang tak termaafkan. Hari itu 29 Juni 2023, bukan hanya nyawa Didodo yang diambil, tapi juga harapan satu keluarga yang runtuh dalam sekejap. Dan kini setiap pagi di Jalan Pejuang Jaya, warung sate itu masih ada, kosong dan sunyi, seperti luka yang tak kunjung sembuh. Cerita hari ini mungkin sudah berakhir atau baru saja dimulai. Nantikan kisah-kisah selanjutnya di Delik Kisah. Sampai jumpa.